Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Pratama. Di video kali ini saya ditugaskan oleh dosen saya untuk memaparkan sebuah materi yang bertema tentang komunikasi organisasi. Jadi yang pertama, mengapa dalam organisasi harus ada komunikasi yang baik antara ketua dan anggota. Yang kedua, bagaimana menerapkan komunikasi informal dan formal dalam sebuah organisasi. Dan yang ketiga, jika terjadi miskomunikasi dalam suatu organisasi, bagaimanakah langkah-langkah untuk menyampaikan pendapat kita. Yang keempat, bagaimana mengatasi hambatan komunikasi dalam organisasi. Dan yang kelima, mengapa komunikasi sehat dalam organisasi itu penting. Dan yang terakhir, bagaimana konsep dasar komunikasi organisasi yang harus kita tetapkan. Nah, tadi itu adalah sebuah pertanyaan yang diberikan kepada saya oleh dosen pengampu saya di mata kuliah komunikasi organisasi. Mungkin saya akan menjawab yang pertama, kenapa di dalam komunikasi organisasi harus terjalin komunikasi yang baik antara anggota dan ketua. Di dalam sebuah organisasi, peran komunikasi antara ketua dan anggota sangatlah penting, karena hal itu akan berdampak pada organisasi tersebut. Ketika ketua dan anggota tidak memiliki komunikasi yang baik, tidak mungkin organisasi itu dapat menjalankan tujuan yang telah ada dalam aturan organisasi. Karena setiap orang mempunyai sudut pandang yang berbeda. Maka dari itu, untuk mewujudkan sebuah organisasi harus ada komunikasi yang baik antara ketua dan anggota. Kemudian yang kedua, bagaimana berkomunikasi secara formal dan informal di dalam organisasi. Nah, sebelum kita masuk ke komunikasi informal, yang pertama ada komunikasi formal. Komunikasi formal sendiri merupakan suatu komunikasi yang didasarkan pada sistem atau hierarki organisasi, di mana bisa akan menunjukkan posisi seorang dalam organisasi tersebut. Misalkan di dalam acara organisasi yang bersifatnya formal, otomatis seorang ketua harus menampilkan bagaimana dia menjadi ketua. Berbeda ketika dia berbicara dengan anggotanya di dalam obrolan biasa. Maksud saya tidak ada acara-acara yang formal. Maka dari itu perbedaannya, ketika acara formal, seorang ketua harus bisa memberikan contoh yang baik kepada anggotanya agar anggotanya bisa menghargai dia. Yang ketiga, bagaimana ketika di dalam organisasi terjadi miskomunikasi, apa langkah-langkahnya yang harus kita lalui untuk kita berpendapat. Oke, mungkin yang pertama kita harus mengumpulkan semua anggota untuk berdiskusi agar tidak terjadi miskomunikasi yang akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Kedua, kita bedah di mana letak permasalahannya. Siapa tahu cara penyampaian yang tidak efektif sehingga menimbulkan persepsi yang lain bagi orang yang mendengar. Nah, mungkin ketika kita berbicara, menurut kita apa yang disampaikan kita, apa yang ada dalam pikiran kita tersampai menurut kita pribadi, tetapi belum tentu orang lain ketika menangkap itu karena itu terjadi karena kita berbicara menggunakan dengan bahasa yang tidak sederhana, yang akan memicu persepsi orang menjadi lain ketika kita menyampaikan sesuatu dan orang lain pun menangkapnya berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Maka dari itu, ketika adanya miskomunikasi, yang pertama harus mengumpulkan semua anggota untuk berdiskusi agar masalahnya itu tidak terjadi lebih besar gitu. Yang keempat, bagaimana caranya agar
kita di dalam komunikasi organisasi tidak ada hambatan ketika melakukan komunikasi. Yang pertama, gunakan umpan balik. Ketika kita menjadi komunikan, kalau kita tidak mengerti, kita berikan umpan yang kita menyimbolkan kita tidak mengerti. Jangan menyimbolkan ketika kita tidak mengerti, kita malah menyimbolkan dengan ucapan, dengan nonverbal atau gestur yang mengerti. Itu akan menimbulkan miskomunikasi atau hambatan-hambatan. Yang kedua, pahami perbedaan individu atau kompleksitas individu dengan baik. Setiap individu merupakan pribadi yang khas, yang berada baik dari latar belakang psikologis, sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Dengan memahami seseorang, dapat menggunakan taktik yang tepat dalam berkomunikasi. Jadi sebelum kita berkomunikasi, kita harus tahu dulu background seseorang itu seperti apa. Maka dari itu, jangan kita langsung berbicara asal ketika kita berkomunikasi. Kita harus tahu dulu orangnya itu seperti apa. Yang ketiga, gunakan komunikasi langsung, face to face. Komunikasi langsung dapat mengatasi hambatan komunikasi karena sifat lebih persuasif. Komunikator dapat memadukan bahasa verbal dan non-verbal. Di samping kata-kata selektif, dapat pula digunakan kontak mata, mimik wajah, bahasa tubuh lainnya, dan juga metal yang isyarat di luar bahasa yang membuat komunikasi lebih berdaya guna. Jadi ketika kita melakukan komunikasi secara langsung, kita akan dibantu dengan mimik wajah, gestur, bahasa tubuh lainnya. Itu akan menambah untuk mempermudah seorang komunikan menangkap apa yang kita sampaikan. Dan yang terakhir, gunakan bahasa yang sederhana dan mudah. Kosakata hendaknya dapat dimengerti, menggunakan istilah-istilah yang dapat dimengerti. Jadi gunakanlah bahasa-bahasa yang tidak sulit untuk disampaikan. Apalagi ketika kita berbicara dengan orang-orang yang tidak memiliki bahasa yang cukup luas, itu kita harus pintar-pintar untuk mencari kosakata yang agar ketika kita menjelaskan kita tidak sia-sia. Pertanyaan kelima, mengapa di dalam komunikasi organisasi harus menggunakan komunikasi yang sehat? Dalam komunikasi organisasi, komunikasi merupakan elemen yang paling penting di dalam organisasi, karena tanpa adanya komunikasi, segala sesuatu pasti tidak akan berjalan dengan baik. Kemungkinan besar akan terjadi miskomunikasi dengan rekan kerja atau atasan yang dampaknya cukup besar bagi individu maupun organisasi. Miskomunikasi adalah kesalahpahaman antara kedua belah pihak dalam mencerna proses komunikasi, sehingga antara pesan yang disampaikan dalam pesan yang diterima berbeda arti dan penafsiran. Jika kondisi ini terus berlanjut, tentu akan membawa dampak yang sangat buruk bagi kelangsungan organisasi. Bukan tidak mungkin akibat miskomunikasi ini adalah munculnya konflik-konflik dalam organisasi. Dan pertanyaan yang terakhir, bagaimana konsep dasar komunikasi organisasi yang harus dijalankan oleh organisasi? Yang pertama, proses komunikasi organisasi yang dinamis dan terbuka. Proses komunikasi organisasi dapat juga diartikan sebagai urutan atau pelaksanaan serta kegiatan pertukaran informasi yang dilakukan dan berjalan secara terus-menerus di dalam sebuah organisasi. Artinya ketika komunikasi sedang berlangsung di dalam sebuah organisasi, maka proses komunikasi sudah berjalan. Proses komunikasi haruslah memiliki sifat terbuka dan transparan dan dinamis. Yang kedua, pertukaran informasi. Pertukaran informasi antara ketua, anggota, dan rekan yang lainnya
harus ada, karena dengan adanya pertukaran informasi, dengan begitu di dalam organisasi kita bisa bekerja sama antara anggota dan ketua, ataupun antara ketua dan anggota. Yang selanjutnya ada jaringan organisasi. Sebuah organisasi haruslah memiliki struktur kepengurusan yang jelas untuk menjamin dan menjaga setiap kegiatan organisasi berjalan dengan baik. Biasanya komunikasi organisasi akan dilakukan terlebih dahulu, diketahui oleh pengurus organisasi tersebut. Jelas, ketika sebuah organisasi tidak memiliki kepengurusan, maka organisasi tersebut tidak akan memiliki tujuan juga. Karena bagaimana bisa organisasi tidak memiliki kepengurusan? Selanjutnya ada ketergantungan antar pihak. Sebuah organisasi harus memiliki sifat ketergantungan yang terjadi antara pengurus dengan anggota atau anggota dengan anggota, agar organisasi mereka memiliki sistem komunikasi yang terbuka dan dinamis. Ketergantungan ini tidak langsung akan memberikan proses pertukaran informasi yang baik di antara semua pihak di dalam organisasi. Dengan kata lain, tergantungan satu dengan yang lainnya akan terus menjaga hubungan dan komunikasi yang baik di antara seluruh anggota komunikasi. Selanjutnya, hubungan antar pihak. Hubungan antar pihak ini yang dimaksud adalah ikatan perasaan yang dirasakan dan terjadi di antara anggota organisasi. Jadi ketika di dalam organisasi sudah memiliki hubungan, kaitan perasaan, apa yang dirasakan, maka organisasi itu akan kuat dan akan lebih mudah untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Karena anggotanya sudah pasti akan kompak, sudah bisa merasakan kesakitan anggotanya yang lain gitu kan. Selanjutnya ada lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi adalah tempat atau lokasi di mana organisasi itu didirikan dan berada. Jika sebuah organisasi didirikan dan berada di Jakarta, maka organisasi itu harus memperhatikan lingkungan sekitar Jakarta, karena Jakarta lah yang menjadi tempat organisasi tersebut. Karena setiap masyarakat yang berbeda daerah, mereka akan berbeda juga karakteristiknya, sifat mereka. Maka dari itu, dengan kita mengenal organisasi kita akan didukung oleh masyarakat bila kita mengenal tempat di mana organisasi kita berada. Yang selanjutnya, menghindari ketidakpastian informasi. Nah, ketidakpastian ini adalah sebuah keadaan di mana terjadi sebuah perbedaan pendapat atau perbedaan arti antara pemberi informasi dengan penerima, yang mengakibatkan terjadinya sebuah kesalahpahaman. Ini jadi di dalam organisasi itu kita harus menghindari miskomunikasi ya. Selanjutnya, menerima umpan balik. Menerima umpan balik biasanya harus bisa dilakukan oleh pemberi informasi, karena umpan balik merupakan sebuah jawaban, balasan ataupun feedback dari penerima informasi kepada orang yang tadinya mengirimkan informasi. Hal ini juga dapat dikatakan sebagai saling tukar informasi antara pemberi informasi dengan penerima informasi, di mana pemberi dapat menjadi penerima dan penerima dapat menjadi pemberi. Jadi ketika kita mempunyai sebuah informasi, kita jangan sampai menyembunyikan informasi tersebut. Kita harus berbagi informasi kepada anggota yang lain. Begitu juga ketika anggota yang lain memiliki informasi, mereka juga harus memberikan informasinya kepada kita. Dengan begitu kesalahpahaman pun minim terjadi. Nah, mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.